Anggota Komisi 3 DPR Martin Huta Barat dalam diskusi 4 pilar bangsa dengan tema masa depan pendidikan tinggi pasca penataan badan hukum kepada 4 PTN, yakni Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada bersama anggota DPR Yamin Tawari dari fraksi Hanura dan pengajar Universitas Hasanuddin Makassar Anwar Arifin di Gedung MPR DPR Jakarta Senin 28 Oktober menyatakan, untuk mendorong kualitas dan kreativitas perguruan tinggi negeri atau PTN, khususnya yang masuk sebagai badan hukum milik negara, yaitu UI, ITB, IPB, dan UGM oleh pemerintah, maka DPR mendukung ditingkatkannya anggaran riset atau penelitian untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang lebih baik agar menghasilkan sebuah produk unggulan yang bisa bersaing dengan dunia internasional. Menurut Martin, subsidi untuk energi sesungguhnya kalau pemerintah ini serius membangun kemandirian bangsa, maka membuat energi terbarukan dengan menanam 3 juta hektar tebu dan itu bisa menghasilkan etanol, dan karenanya tidak perlu subsidi energi sebesar 300 triliun rupiah per tahun. Selain tebu juga bisa menanam singkong, jagung, pohon jarak, dan sebagainya. Demikian juga untuk ketahanan pangan seperti mie yang hampir dikonsumsi seluruh rakyat Indonesia atau 97,5%. Negara ini bisa mencari pengganti tanaman gandum untuk memproduksi mie seperti jagung, ubi jalar, dan lain sebagainya. Tapi mengapa tidak dilakukan secara serius dan tidak menjadi prioritas bagi pemerintah? Hal ini terjadi akibat pemerintah tidak memanfaatkan hasil riset perguruan tinggi dengan kebutuhan masyarakat. Padahal pertanian itulah yang mesti dibangun. Anggota DPR Yamin Tawari dari fraksi Hanura mengakui jika perguruan tinggi itu harus menjadi sumber dan benteng peradaban. Karenanya riset harus didukung dengan anggaran yang memadai. Kedepan pemerintah harus sungguh-sungguh menjadikan 4 PTN tersebut sebagai universitas riset berbasis riset, dan riset itu peka terhadap pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Tapi yang terjadi selama ini seolah ada anomali penyimpangan dalam pendidikan bangsa ini, di mana semua dilakukan dengan transaksional dan komersial. Karena itu orientasi pendidikan harus ditinjau kembali bersamaan dengan penataan struktur pendidikan agar tidak berorientasi komersial. Sanika Simring dan Bob Siregar melaporkan.